Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di podcast 90 ITB. Kali ini judulnya ngobrol bareng sama Sinta dari jurusan Teknik Minyak angkatan 90 tentunya. Ini biasanya di podcast 90 ini sebetulnya hostnya adalah Teh Vita. Teh Vita, halo Teh Vita. Halo, Ai, sama Sinta dan teman-teman semua. Terima kasih banget udah terutama buat Sinta untuk mengisi podcast kali ini yang kita mau share ke teman-teman 90 dalam rangka reuni ke-30 tahun kita ya, angkatan 90 dan juga untuk teman-teman ITB semuanya. Sebetulnya kalau mau memperkenalkan, saya sih Vita dari Biologi 90, Ai dari? Aku dari IF 90. IF 90. Nah, informatika. Tapi yang terpenting sih adalah narasumber kita kali ini ya. Namanya Alexandra Sinta Wahyu Dewanti. Ya, benar ya Sinta ya? Baru tahu dari namanya sepanjang itu. Dari TM angkatan 90. Saking banyaknya aktivitas Sinta nih sampai nggak bisa disebut. Jadi tadi Ayi sempat mengabsen ya. Sinta juga berkarir di bidang oil and gas majority ya Sinta ya. Terus seorang runner, seorang tracker, mendaki Mount Everest juga, candidate PhD juga gitu ya. Jadi kalau saya sih suruh nyaingin Sinta nggak kuat. Kayaknya suruh ngapalin membuka jurnal pada usia segini. Gitu. Nah, mangga Ai mungkin mau mulai tanya-tanya, tapi kita nyantai aja sih, Sin. Ini kan ngobrol-ngobrol aja. Dan seru banget karena ini adalah pertama kali yang cewek tiga-tiganya. Jadi kita boleh ngobrol santai-santai aja. Mangga Ai, silahkan. Iya. Sinta, aku manggilnya Sinta aja Pak. Teh Sinta apa Mbak Sinta aja, kita seumur kan. Dulu kan di teknik minyak ya. Betul. Aslinya tuh dari mana Teh Sinta? Aslinya saya SMA di Bogor, lahir memang di Bandung. Baru lulus dari SMA Regina Pacis tahun 90 ya, saya masuk Teknik Perminyakan ITB. Oh, dari Bogor, Wong Bogor. Berarti orang Sunda ya? Sunda apa? Kayaknya enggak ya dari namanya ya. Bingung ya, namanya sih nama Jawa ya. Memang orang tua Jawa, cuma memang saya besarnya di tanah Sunda ya, lahir di Bandung, besar di Bogor gitu. Tapi jeleknya ya bahasa Sunda nggak bisa, bahasa Jawa juga nggak bisa. Nggak apa-apa sih, sama aku juga gitu. Kalau orang ngomong, tapi kalau suruh ngomong takutnya salah ya, nanti malah kasar ngomong. Berarti harus ngobrol sama aku ya, aku kan Sunda Empire. Oh iya, betul. Dulu masuk teknik minyak, kenapa ya? Itu kan jurusan laki banget tuh, cowok semua. Emang sengaja? Iya, salah jurusan ya. Sebenarnya aku sama Sinta. Sebenarnya sih nggak pengen masuk ITB karena saya tuh sebenarnya tertarik di social science ya. Cuma orang tua saya orang IPA, di mana waktu SMA mau masuk IPS nggak boleh. Gitu. Terus ya udah kakak saya masuk ITB ya saya ikut aja karena saya sukanya outdoor. Ya dari dulu suka hiking, suka trekking. Saya cari itu yang jurusan yang memang kesannya banyak keluar. Saya nggak tahu kok geologi itu ternyata lebih banyak. Saya tahu ya industri minyak lapangan, jadi saya ambil perminyakan. Oh gitu. Ini salah jurusan Teh Wita, tapi sampai berkarir tetap di bidang ya. Padahal akunya salah jurusan. Gimana kalau nggak salah jurusan ya udah ini ya. Tapi kan sempat ngambil S2 di bidang HR ya kayaknya ya. Betul. Nah itu dia, makanya udah saya lulus pun waktu itu sempat nerusin 1 tahun ya postgraduate diploma di geothermal di New Zealand. Terus pulang saya kerja masih di migas. Cuma di migas masih ngerjain teknis. Cuma saya tuh tertarik di training and development. Jadi
Sebenarnya kita sejalan, Vita. Iya. Terus ya saya ambil S2-nya di bidang HRD lah seperti itu. Dan sekarang juga ambil S3-nya juga bidangnya sebenarnya people management ya, ambilnya knowledge management. Oh, Berarti gitu. ya Tapi balik karirnya tapi tetap maksudnya karirnya jadi shift ke bagian HR dan manajemen atau tetap ada di pertambangannya? Tetap sih ngurusin teknis iya, cuma sekarang kan udah di level manajemen di mana saya juga harus ngurusin orang-orang juga ya. Jadi cukup sejalan lah ilmu S2 dan ya sekarang S3-nya juga. Waduh, ini jadi Sinta termasuk dari sedikit yang beruntung bisa nge-shift, tapi masih di bidang yang nyambung semua dengan apa yang dia pelajari gitu. Coba kalau aku sih dari plankton jadi orang. Sebenarnya beruntung atau enggak tergantung kita ya, Vita ya. Kadang-kadang aku malah ngelihat tuh Vita tuh beruntung gitu karena ya langsung shift gitu ya dan jelas gitu. Kalau saya tuh kayak setengah-setengah gitu. Setengah masih teknis, setengah masih ngurusin orang gitu. Tapi ya jalan orang kan beda-beda ya. Saya coba enjoy aja semuanya. Oh iya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau udah pensiun mau di learning nggak apa-apa sih ya, nanti kita kontak-kontakan. Memang plannya gitu, makanya saya ambil S3. Waduh, hebat banget. Oke. Nah, Sin, kan selain kamu juga punya maksudnya secara karir, sekolahnya juga banyak. Aku aja mau ngambil S3 aja masih cekot-cekot kayak iya maju enggak. Sinta kan udah masuk gitu ya. Itu gimana membagi waktunya dengan semua kegiatan outdoor Sinta nih? Kan dari tadi katanya senang outdoor ya. Ya. Memang sih ya itulah susah ya, apalagi kita perempuan kan ya, bukan cuma kerja, terus hobi, sekolah, tapi juga keluarga ya. Anak-anak kan pasti gimana pun juga nempelnya sama ibunya ya. Ya emang itu challenging sih, cuma ya saya coba bagi waktu ya. Memang kalau kuliah yang S3 ini kan yang full kuliahnya itu di tahun pertama aja. Tahun kedua cuma 1 semester ya, jadi 3 semester aja. Di situ memang bisa dibilang saya nggak melakukan banyak kegiatan saat itu. Kalau sekarang saya coba bagi waktu ya, tapi ya tetap fokus ya, satu ya pekerjaan, kedua ya kuliah. Yang ketiga baru outdoor-nya itu. Jadi kalau memang udah jenuh, terus ada waktu, ya baru saya ikut ini itu. Cuma kalau latihan olahraga itu harus rutin sih beneran. Tapi kan nggak kemana-mana. Itu baru mau nanya, soalnya kayaknya olahraga yang dipilih Sinta tuh yang membutuhkan persiapan panjang gitu, bukan yang kayak kita mah. Kalau aku sih, kalau Ai mah tetap lebih jago ya. Kalau aku kan lari 5 kilo lucu-lucuan doang. Kalau Sinta kan yang pilih yang canggih-canggih gitu. Itu gimana tuh ngatur persiapannya juga sih? Ya juga sih Vita, sebenarnya aku dibilang runner juga bukan ya. Kenapa aku lari? Karena kalau naik gunung kan perlu stamina ya, dimana ya salah satu cara menjaga stamina ya lari. Terus terang aku sampai sekarang juga nggak merasa lari tuh hobi yang gimana gitu. Ini cuma ya dibilang terpaksa juga enggak ya. Cuma kan belum ketemu juga feel-nya, jadi jangan dipikir aku 5 kilo enjoy, enggak, bosen juga aku. Juga. Cuma ya jadi itu kalau naik gunung nggak bosen ya? Memang dari dulu makanya saya kalau naik gunung. Saya ambilnya sukanya yang bukan road run, saya ambil ikut event tuh event trail run. Kalau saya misalnya ikut road run itu sebenarnya ada tujuannya kenapa saya ambil event lari itu sebenarnya lagi latihan karena mau naik gunung. Soalnya kalau latihan sendiri itu udahlah 5 kilo udah selesai. Kadang-kadang kepaksa kalau bosan ya udah nggak usah terusin. Tapi kalau ikut kalau nggak mau harus selesai dong. Iya, benar juga ya. Oh ya. Jadi sebenarnya nggak memotivasi runner ya saya. Cuma ya itu passionnya lebih ke arah outdoor activity-nya naik gunung. Gitu. Itu sejak kapan senang naik gunung? Itu memang sejak SMA ya atau pas kuliah aja? Dari jadi saya kan tinggalnya di Bogor. Jadi kalau ke sekolah tuh pas perjalanan tuh ngelihat Gunung Salak yang puncaknya ada 4.
itu kayaknya indah sekali gitu. Terus kalau pagi itu kelihatan sekali ya masih hijau, masih jelas gitu ya. Dari dulu saya mikir kalau saya yang dari bawah kita ngelihat gunung tuh indah sekali, kalau dari atas seperti apa sih gitu ya. Nah, baru SMP saya ikut pramuka, PMR gitu kan, sering sekali camping, hiking gitu ya. Saya mulai enjoy, dan di SMA itu saya mulai ikut Klub Indonesia Hijau. Saat itu ada bareng anak-anak IPB. Nah, di situ saya ikut pelatihan pecinta alam tingkat dasar gitu ya, dan mulailah naik gunung. Sebenarnya bukan naik gunungnya yang saya suka ya, saya sukanya di alam terbuka, jadi nggak harus mencapai puncak gunung, cuma masuk ke hutan, ya lihat pohon-pohon gitu, itu kayaknya sangat ya rileks sekali di situ. Senang saya enjoy juga. Vita suka nggak ke gunung tuh Vita? Dulu suka, kirain teh suka, ternyata itu kesukaan semu. Saya lebih suka pantai, jadi makanya waktu di biologi akhirnya ngambil waktu tugas akhir biologi laut. Jadi angkatan saya yang pertama punya biologi laut, makanya dari plankton pindah ke orang. SpongeBob ya. Makhluk hidup juga. SpongeBob. SpongeBob banget. Ini Teh Vita kan Sinta ini sampai naik apa Everest ya? Everest ya, itu gimana tuh sih ceritanya? Itu setelah Sinta sakit apa sebelum Sinta sakit tuh ceritanya? Ya sebenarnya kan waktu kuliah saya masuk unitnya KMPA ya, Keluarga Mahasiswa Pencinta Alam. Sebenarnya nggak naik gunung aja sih, KMPA tuh awal didirikannya tuh lebih ke arah orang-orang yang tertarik dengan lingkungan, jadi banyak kegiatan yang concern dengan lingkungan. Tapi adalah kita ke hutan, biasanya sih taman nasional ya kita pergi ke sana. Nah terakhir saya naik gunung juga udah lama gitu ya, begitu lulus terus sibuk kerja, udah bertahun-tahun nggak naik gunung, ada 15 tahun kira-kira ya. Pas tahun 2012 diajak lagi naik gunung. Sebenarnya waktu itu udah mulai saya sakit, terus mulai sadar kayaknya kita tuh harus mulai hidup sehat gitu. Tadinya nggak kepikir bahwa di 40 gitu udah masih bisa naik gunung, cuma karena sakit terus berpikir juga ini apalagi kerja gitu ya, saya kerja bolak-balik Bogor Jakarta, itu kadang-kadang cukup stres di perjalanan tiap hari, dan nggak pernah ngelihat matahari di kota Bogor, kota saya sendiri. Jadi berangkat tuh bisa jam 5, ke rumah bisa jam 7 gitu ya. Capek kan, nggak pernah olahraga, terus ya makan juga nggak teratur, nggak terkontrol gitu. Sempat sakit, akhirnya saya berpikir ini saya harus hidup sehat ya, bukan cuma cara makan, tapi mulai olahraga lagi. Dan kebetulan ketemu lagi teman-teman KMPA, terutama ladies lah yang muda-muda, ada juga yang teman kita 90 juga sih. Nah mereka ngajakin lagi naik gunung, saya mikir nggak bisa deh, kayaknya nggak kuat naik gunung. Tapi ternyata ya kita sharing terus coba latihan, mereka kasih program lah ini, yaitu salah satunya lari, naik sepeda atau renang gitu. Coba lagi terus itu setelah 15 tahun saya naik gunung Kinabalu di Malaysia. Ya. Nah itu surprise juga bisa ya, padahal Kinabalu kan termasuk tinggi yang 4.000 meter. Itu setelah 15 tahun nggak naik gunung. Cuma memang saya lihat kenapa bisa kayak gitu ya, memang harus ada persiapan, bukan cuma persiapan fisik, cuma juga makanan, kita harus benar juga. Nah, setelah itu ya jadi ada kecanduan, ya dibilang kecanduan. Jadi kayaknya muscle memorinya back semua gitu ya. Nah terus-terusan itu sampai 2012-13 ya mulai naik Kinabalu, terus tahun itu juga saya naik Kerinci, terus tahun berikutnya naik Gunung Agung, Semeru, terus Rinjani, ya beberapa gunung lah jadinya. Lumayan banyak juga, dan sebenarnya itu udah cukup lama. Teman-teman ngomong kita ke BBC ya, saya nggak sampai puncak Everest, itu harus kayaknya 3 bulan ke sana. Jadi ke Everest Base Camp yang ketinggiannya sekitar 5.300,
Nah di situ saya mulai persiapan fisik juga untuk naik Everest, karena di situ kan beda ya, walaupun apa ya sama-sama gunung, cuma kan ketinggiannya beda. Terus di sana banyak sekali kasus-kasus kayak yang mountain sickness, yang benar-benar harus disiapkan. Dan perjalanannya panjang, biasanya saya naik gunung tuh nggak lebih dari 3 hari, ini sampai 2 minggu, 14 hari ya, 9 hari mendaki dan terus sisanya turun. Ya itu juga perlu persiapan banyak, cuma memang itu plannya udah cukup berapa bulan sebelumnya ya, tahu-tahu saya sakit operasi terus operasi apa sih Kak kalau boleh tahu? Jadi emang itu penyakit sebenarnya udah agak lama, jadi ini agak susah sih ceritanya, kadang-kadang private and confidential. Ya deh, ya itulah yang tadi saya bilang di tahun 2012 kenapa mulai ini lagi ya, berniat hidup sehat, karena waktu itu dokter bilang saya harus biopsi gitu. Ada beberapa penyakit, saya kan bingung biopsi, udah deh di schedulein aja, saya nggak tahu apa itu biopsi. Terus saya baca-baca, ternyata itu untuk deteksi kanker kan. Saya kaget juga. Sebenarnya emang ada ke arah ke situ, cuma langsung dokter ngomong seperti itu, saya juga jadi takut. Terus saya minta ditunda dulu waktu itu. Terus saya langsung berubahlah cara hidupnya, dari cara makannya gitu. Saya yang namanya gula saya udah ya perlahan ya saya kurangin gitu ya. Kalau minum kopi udah nggak pakai gula, pertamanya gantilah nggak gula putih, ganti gula aren. Terus lama-lama dah sekarang sih nggak pakai gula. Terus karbonya juga saya pilih ya, harus karbo yang kompleks, jadi nasi putih saya kurangin, makan yang ubi-ubian, kentang, atau nasi merah, nasi hitam sekarang. Ya seperti itulah gaya hidupnya diubah dan agak mending saat 2012 ya, 2012. Agak lama sih sebenarnya. Kadang-kadang sebenarnya rasa sakit tuh udah ada bertahun-tahun, cuma kadang-kadang kita mikir biasalah, saya cepet capek gitu, ya wajar lah, bolak-balik Bogor Jakarta tiap hari, pulang masih harus ngurus anak gitu ya. Harus ceklah pelajarannya seperti apa, PR-nya selesai atau tidak gitu. Nah, ya capek gitu. Tapi ternyata kenapa capek, itu yang harusnya kita cari ya. Itu yang saya abaikan. Tahu udah agak parah saat itu. Jadi mungkin pesan kita kepada teman-teman itu adalah kita jangan mengabaikan sakit gitu ya kali ya. Kalau kita merasakan itu mungkin atas nama kesibukan, karena kita juga tujuannya kan baik untuk keluarga, sibuknya bukan untuk diri kita sendiri gitu ya. Mungkin terus kita jadi lalai lah gitu ya. Padahal itu jadi sebetulnya berdampak ke lebih serius ya Sin ya. Iya, listen to your body gitu. Terus sebenarnya dulu ya akhirnya paling capek. Terus saya juga bingung kadang-kadang ngelihat temen weekend masih sempet tuh naik sepeda sana sini. Tahun itu kan belum terlalu ngetren lari ya. Paling ada beberapa klub goes. Saya juga bingung, kamu kok kuat sih tiap hari kerja, weekend masih naik sepeda gitu atau jalan-jalan. Saya sih kalau udah weekend tidur gitu. Pokoknya udah capek banget gitu kan. Ya, terus waktu itu juga HB rendah itu, tapi nggak pernah di atas 9 ya. Sempat medical check up, terus dokter suruh cek apa ada kelainan di darah gitu, karena udah minum zat besi, tetap aja nggak nambah gitu, ada kelainan apa. Baru terakhir itu ketahuan ada masalah di kandungan. Itu baru ketahuan setelah ya tahun 2012 itu dicek, akhirnya disuruh biopsi. Cuma saya tunda terus. Baru ada keberanian itu di tahun 2018 baru dioperasi. Jadi Sinta nundanya tuh 6 tahun. Agak nggak kerasa karena memang setelah kita berubah hidup sehat, lebih apa ya, nggak ya mungkin berkurang sih, sempat berkurang.
dan nggak terasa capek kan. Saya udah mulai naik gunung itu tahun 2013 dan tiap tahun pasti ada naik gunung. Ya, tapi ternyata emang ya udah penyakitnya udah lumayan besar itu ya, ternyata ya harus dioperasi juga. Tapi between 2012 sampai 2018 itu nggak ada treatment sih, apa sejenis kemo atau apa itu nggak ada? Itu waktu itu belum ketahuan kita, jadi nggak tahu. Saya cuma dikasih memang kasih obat hormon lah ya, ada obatnya juga, cuma kadang-kadang saya juga nggak tertib minumnya. Nggak suka minum obat-obatan gitu ya, karena apa ya nggak suka lah tiap minum, dan hormon gitu kan efeknya juga macam-macam ya. Ada sih minum obat. Jadi 2020 gejala gitu ya, baru pemeriksaan awal, baru diobati 18, tindakan ya. Ini menunda tadi betul ya, menunda 6 tahun ya. Maksudnya bukan penundaan ya, penundaan betul. Cuma memang saya cari second opinion, saya berganti-ganti dokter gitu loh. Sebenarnya kayak cari pembenaran saya tuh nggak sakit gitu kan. Pengen cari dokter yang ngomong udah kamu nggak sakit, nggak apa-apa. Tapi ternyata semua dokter ngomongnya sama. Dan terus beberapa teman akhirnya operasi dan nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya berani juga operasi. Gitu. Cuma yang lain tuh case-nya beda ya. Ternyata saya nggak tahu habis operasi itu juga sampelnya diambil untuk biopsi juga. Ternyata kalau ya baru di situ ketahuan bahwa ada yang sel aktif. Cuma itu termasuk ya saya terdeteksi itu juga masih stadium rendah. Jadi cukup cepat lah pengobatannya. Nggak terlalu parah. Syukurlah. Jadi kalau saran Sinta buat teman-teman nih, maksudnya apa yang sebaiknya dilakukan kalau misalnya teman-teman mengalami indikasi atau simptom seperti Sinta, bagaimana kita sebaiknya harus menyikapi sih Sin, menurut Sinta? Iya, gimana ya, memang kalau kita ada yang merasa tidak enak di badan ya kita harus cek lah ada apa gitu ya. Memang tiap tahun kan saya juga ada medical check up ya, cuma itu kan nggak terdeteksi ya, karena medical check up kan biasanya kayak asam urat, kolesterol semuanya bagus gitu ya, kecuali HB aja yang rendah. Nah itu kan nggak tahu penyebabnya apa, sempat di refer ke dokter darah apakah ada kelainan darah atau apa gitu. Baru belakangan juga ketahuan, jadi ya tetaplah kalau ada yang nggak beres ya kita harus periksa. Satu ya. Kedua ya harus hidup sehat lah ya. Ya. Saya suka makan cookies, gimana dong? Gawat. Kue meeting, saya juga suka. Ya memang gimana ya, tetap nggak bisa dihindari lah kita makan yang ya dalam tanda kutip tidak sehat ya, kadang-kadang nggak apa-apa. Jadi ya kompensasinya ya kita ada olahraga atau ya mungkin ada juga kadang-kadang ada orang yang melakukan detox ya, berapa hari minum jus buah aja. Cuma saya terus terang baru ngelakuin sekali aja sih detox. Ya, itu nggak sih manfaat banget nggak sih Sin detox? Aku mau nyoba, kayaknya nggak kuat tuh, baru setengah hari minum jus doang kayaknya udah craving. Kayaknya pertanyaannya ke orang lain aja, untuk saya sama sih kayak gitu. Pengen punya 3 hari. 3 hari? Iya 3 hari detox, cuma kalau disuruh lagi mikir dulu sih. Kan saya juga suka makan. Aku berolahraga demi bisa makan enak soalnya. Ya, olahraga itu penting sih Vita, bener kan, kamu juga rajin relatif apa gitu. Kan iya. Lapnua itu bener, maksudnya aku juga ngerasainnya sebetulnya setelah udah mulai waktu lewat 40 tuh udah mulai berasa gitu, kayaknya badan agak gampang tuh lalit gitu ya, gampang capek. lewat 45 makin berasa gitu. Jadi waktu itu tuh aku juga pernah ngalamin hampir nggak bisa berdiri di depan kelas. Karena kan kalau ngajar 8 jam berdiri ya.
Jadi udah sakit itu sampai ke belakang gitu. Akhirnya tuh memutuskan waktu itu supaya masih bisa berfungsi dan mengajar, jadi memutuskan untuk lebih rajin berolahraga sampai sekarang, karena kalau enggak kayaknya udah nggak sanggup sih. Ya, harus dipaksain ya, olahraga itu lifestyle ya, hidup sehat. Aku juga ibu kan sering tepar ya, ibu-ibu kita semua ya, wajar pulang kerja masih ngurus anak-anak, tepar, weekend betul tidur, pengennya tidur, ya itu olahraga. Harus disiplin, tapi ya jangan dipaksa juga sih, karena saya beberapa kali kan maksa tuh naik gunung, beberapa kali juga cedera. Cedera apa sih? Ya misalnya cedera lutut, cedera apa ya, karena Ayu juga lagi cedera ya kayaknya. Aku, lutut aku kan sakit, kemarin diperiksa tuh ke dokter Teddy, jadi ada cairan katanya sih di lutut kiri, lutut kanan, jadi untung sih bukan meniskus ya, bukan robek, bukan OA juga, bukan sendi, tapi ada cairan aja tuh, common katanya ya, cedera common, tapi nggak akan hilang-hilang kalau akunya masih bandel gitu ya, masih lari yang nggak betul formnya itu loh Sin, kan harusnya lari tuh yang betul gitu, aku kan males-malesan lari tanpa hati. Iya, jadi sekarang diam dulu. Kalau lari memang kan, ya saya bilang saya juga lari itu karena untuk stamina ya, tapi kadang-kadang karena kebanyakan lari juga ternyata salah ya. Sebelum lari itu sebenarnya banyak juga, supaya kita lari dengan benar, kita harus banyak latihan-latihan lain, ya kayak latihan core, latihan untuk penguatan paha, otot betis dan lain-lain. Beban nggak semua ke lutut gitu ya. Jadi memang, nah sekarang kan kayak freeletics itu bagus itu untuk menguatkan core, otot lain. Sebenarnya saya tapi angger aku mah kecepatan nggak nambah-nambah, core kenceng, kecepatan nggak nambah. Nggak perlu cepat, penting sehat. Benar. Aku ngejar sehat aja. Iya, aku memang males tuh latihan core itu kan, yang kayak sit up, plank gitu, apa burpees gitu, nggak mau banget. Lari tuh karena pengen lari dari kenyataan aja sih. Kalau lari kan ngelamun gitu ya sendiri, enak, pulang-pulang seger gitu ya, pusing hilang. Kalau begitu disuruh yang serius-serius langsung nggak mau gitu. Akhirnya ya itu juga saya sempat ngalamin kayak gitu sih, karena memang lari aja pikiran, ternyata enggak seperti itu. Yang harus ada latihan-latihan lain dan ada tekniknya juga lari. Udah umur juga ya, lututnya udah berontak nih. Iya. Cuman tante aku tuh sampai usia 87 masih ikutan lomba atletik veteran, masih menang internasional. Jadi aku suka malu kalau mau pakai pembenaran umur. Emang dasarnya kurang termotivasi gue kayaknya. Mungkin dia dari muda ya. Rutin. Iya, dia dari muda memang guru olahraga, jadi ya dia sih selalu benar gitu kan. Kita nih yang ad hoc di tengah-tengah. Oke. Nah terus Sin, kalau ini mungkin kalau Sinta nggak nyaman nggak dijawab nggak apa-apa, tapi aku rasa di usia kita ini ya meskipun kita juga sedih, kita juga sudah kehilangan beberapa teman gitu kan ya. Tapi kalau dari Sinta sendiri, pengalaman menderita CE ini, kira-kira kalau dari pengalaman Sinta, apa yang insight yang Sinta dapatkan yang kayaknya ini juga bisa Sinta sharingin sama teman-teman sih, Sin? Ya selain tadi ya yang hidup sehat itu, sebenarnya begitu saya terapi ya, itu kan baru kerasa ya namanya sehat itu sangat berharga gitu. Walaupun emang sakitnya udah bertahun-tahun, tapi begitu terapi tuh baru kerasa, aduh itu sakit beneran sakit, dan nggak nyaman di badan saya juga ya. Jadi saya begitu kayak gitu tuh menghargai namanya sehat itu penting ya. Dan saat-saat itu ya saya sebenarnya agak menarik diri juga ya, berusaha. Ya mungkin teman-teman tahu ya, saya juga keluar dari beberapa WAG ya, WhatsApp group, terutama yang rame gitu ya, karena saya jadi nggak fokus. Saya perlu waktu untuk diri saya sendiri saat itu. Bukan berarti saya nggak perlu orang lain, bukan.
Cuma ada waktu yang mungkin selama ini bertahun-tahun kita sibuk pekerjaan, sibuk dengan keluarga juga. Ya nggak salah kita sibuk dengan teman-teman juga. Cuma akhirnya ada yang terlupakan bahwa ada seseorang yang berharga yang kita lupakan, dan itu diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri yang sebenarnya kita suka abaikan. Ini itu penting juga ya. Ya, itu makanya saya juga mulai itu di sana mulai belajar lagi meditasi. Dulu pernah saya belajar meditasi ya. Terus di situ saya mulai meditasi, saya cari beberapa lah guru yang bisa membimbing gitu ya. Ada juga saya sekarang juga mendalami pranic healing gitu. Mendalami apa sih, Entah? Pranic healing ya. Ini baru ya. mulai. Cukup ngebantu sebenarnya. Cuma memang saya juga masih belajar ya. Jadi gimana ya, agak susah nih ya. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya di luar apa ya. Kayak gini nih. Kita sakit, kita sedih gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak mau sadarin gitu ya. Kita marah. Ada orang bilang kalau sakit kanker itu sebenarnya itu kemarahan atau kesedihan yang terpendam. Saya nggak tahu itu betul atau enggak gitu ya. Mungkin betul gitu. Jadi mikir juga apakah saya ada sesuatu yang saya sendiri pendam sendiri gitu ya. Dan ya itu saya perlu waktu sendiri untuk biar tahu mengamatin kayak gitu ya, meditasi itu. Terus ada beberapa juga yang mengajarkan ya, guru yang membantu itu, dan ternyata mungkin kalau kita marah gimana, kalau kita marah apakah kita harus lepaskan gitu ya. Kalau setelah dilepaskan emang kita lega, tapi kita kadang lupa bahwa ada orang yang tersakiti. Atau mungkin malah kita sendiri, kita akhirnya menyesal kenapa kita marah-marah gitu kan. Jadi apa yang sebenarnya harusnya bagaimana, mungkin ya itu yang kita diajarkan untuk memaafkan. Ya itu yang sebenarnya ya pelan-pelan lah saya coba itu memaafkan, dan ya bertahap lah ya. Mungkin kita kadang-kadang kesalnya juga mungkin cuma sama siapa, sama anak misalnya, karena anaknya nggak nurut gitu ya, kita marah gitu. Cuma ya itu kita harus belajar memaafkan, kita coba mengerti kenapa, dan ternyata ada yang sedang kita lupa, yang agak susah untuk kita maafkan itu siapa? Itu tadi diri kita sendiri. Ternyata lebih susah ya memaafkan diri kita sendiri. Gitu. Kadang-kadang kita juga nggak sadar ternyata diri kita sendiri pun harus dimaafkan, dan itu akan membuat kita akan lebih lega. Mungkin kan kita juga pernah dengar ya, kita juga mungkin tahu juga bahwa bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau tidak mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah dasarnya. Ya di situ juga saya akhirnya ya, makanya saya perlu waktu untuk diri saya sendiri. Ya, panjang sih perjalanannya, makanya saya suka sekali dengan IG live-nya Vita, karena banyak sekali masukan-masukan di situ juga ya. Iya, sebetulnya ya mindfulness gitu ya. Kemarin seru. Sebetulnya itu juga dalam rangka aku juga belajar hal yang sama, karena meskipun bergeraknya sudah ke people, tapi dari 9 tahun ini lebih banyak dihabiskan menavigasi perilaku keluar. Kita lupa menavigasi ke dalam. Padahal untuk bisa menjadi efektif keluar, itu kita harus bisa navigasi ke dalam yang baik gitu. Sama persis sama Sinta, jadi minggu-minggu ini, bulan-bulan ini adalah perjalanan ke dalam, memaafkan diri sendiri, mencoba untuk mencintai diri sendiri, punya waktu untuk diri sendiri gitu ya. Self love itu ternyata sesuatu yang penting ya. Betul, ya itu yang kadang kita abaikan juga ya. Masih belajar, Vita masih jauh, saya Vita lebih expert. Yang lebih expert tuh tamu-tamu aku sih di IG Live, akunya mah belajar. Ya, tapi memang sangat itu ya, membantu sekali. Saya juga sekarang kan juga di top manajemen di kantor ya, dengan saya bisa ya memaafkan diri saya, bisa mulai ya mengerti mereka atau seperti itu tuh lebih enak gitu.
dulu kadang-kadang kayaknya susah banget jadi leader ya, beban banget. Apalagi kalau ketemu anak buah yang kayaknya susah banget diomongin gitu ya, maunya nggak nurut. Tapi lama-lama di sini akhirnya komunikasinya akan jadi lebih lancar ya dengan ya saya mempelajari hal-hal seperti ini. Lebih enak sekarang gitu. Jadi sebetulnya kalau lebih enak juga jadi stresnya berkurang juga kali ya, Sin ya? Betul, stresnya berkurang juga. Jadi ya hubungannya juga dengan orang lain juga lebih baik. Syukurlah. Senang dengernya. Karena kadang-kadang ya itu tadi yang membuat tertekan itu adalah kebanyakan sih kayaknya relasi kita dengan orang lain gitu ya. Itu antara lain karena nggak bisa diatur, tidak sesuai harapan kita, kayak gitu-gitu ya. Oke, baiklah. Nah, Ayi ada pertanyaan lagi, Ayi? Ya, aku masih terperkul gitu. Kayaknya memang usia-usia kita nih yaitu introspeksi ya. Tadi self love itu kan kadang-kadang lupa ya. Sepanjang hidup tuh kan kalau aku pribadi gitu ya kayaknya hidup tuh buat orang lain gitu, buat anak-anak, suami, dulu buat ayah, buat ibu. Sebetulnya buat aku salah sih. Pikir-pikir mana yang sebetulnya buat aku gitu. Nah itu aku makasih banget nih Sinta udah sharing untuk bukan ngajarin ego sih, memang perlu juga, makanya ya nggak 24 jam waktu untuk kita aja. Jadi, saya coba membagi waktu, ada waktu khusus lah kalau meditasi saya coba rutin seminggu 2 atau 3 kali gitu ya. Terus ya ada waktu-waktu saya nulis diary atau apa gitu ya. Ya itu kan zaman kita SD banget kayaknya tulis diary. Ternyata itu melegakan juga sih betul. Itulah lumayan itu membantu. Tapi iya sih emang saya pernah baca research juga bahwa banyak chronic disease itu memang asalnya dari situasi psikologis gitu ya, yang ternyata sekarang itu namanya adalah dengan lebih banyak melakukan self love. Dan self love itu bukan egois justru, supaya kita bisa tetap function gitu kali ya. Karena kalau kita tidak itu kita bisa dysfunction gitu. Iya. Betul sih. Ya. Betul. Sama-sama belajar nih. Iya. Senang banget nih. Kita cewek-cewek semua pas temanya ya. Cocok banget. Ini Sinta tapi sekarang udah sehat ya, udah pulih kembali atau gimana? Iya memang tetap harus kontrol ya, tiap berapa bulan harus ke dokter lagi, masih ada obat-obatan juga yang harus dikonsumsi. Karena masa pandemi ini kan jadi agak-agak parno kalau ke rumah sakit ya, ini agak tertunda sih sebenarnya. Ya emang saya jadwalin juga untuk kontrol lagi. Cuman hidup sehat dilanjutkan, makan sehat mungkin ya, jadi bisa pikiran yang sehat ya, dengan banyak melihat contoh-contoh orang-orang seperti apa mungkin ya, jadi dapat feedback buat diri kita ya. Kalau istilah saya tuh merapat ke yang positif gitu, jadi kita mengabaikan yang ya feedback negatif buat kita ya, kita merapat ke yang positif. Dan harus seperti itu ya hidup tuh ya. Betul. Aku merenungi diriku sendiri ini. Iya sih. Sebetulnya ya karena kalau menurut ya ini permenunganku dan aku mengajak teman-teman di podcast sebetulnya karena ya di usia yang sudah ya kita setiap ulang tahun kan sebetulnya bukan tambah umur tapi tambah pendek jatahnya gitu ya di sini gitu. Jadi apa sih yang sebenar-benarnya ingin kita lakukan atau ingin kita tinggalkan gitu, itu mungkin yang menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan lah selalu gitu. Jadi terima kasih banget Sinta mau sharing buat kita pentingnya ya hidup sehat, bahwa kesehatan itu sungguh-sungguh berharga. Terus penting juga untuk self love dengan berbagai cara gitu ya, untuk lebih berteman dengan diri kita sendiri. Memaafkan diri sendiri termasuk juga memaafkan orang-orang lain gitu.
Ya betul juga. Ayi ada yang mau ditanyain lagi? Aku yaitu Sinta ke depannya gimana nih, masih mau terus naik gunung atau ada saran nggak sih? Aku belum pernah naik gunung. Anakku naik gunung, aku sendiri nggak pernah. Ada saran nggak? Atau mungkin nggak sih setua ini baru belajar naik gunung gitu? Atau nggak usah maksain deh gitu ya, lari 5 kilo aja lutut cedera gini gitu. Gimana sih? Ada nggak buat teman-teman lagi kita nih? senang ke Sentul atau apa gitu kan, mulai banyak yang suka hiking. Kalau ya dilihat aja, kalau memang suka ya boleh diteruskan, tapi kayaknya ya kalau emang nggak suka ngapain gitu kan, kita suka gitu. Iya sih. Kalau gunung kan ya nggak harus gunung, bisa aja trekking kemana gitu. Kalau di Bandung, apalagi Bandung tuh enak banget sebenarnya. Banyak tempat. Iya ya, Bandung banyak tempat. Sinta, kalau dari semua naik gunung ini yang atau pencapaian apa deh yang Sinta rasa paling pencapaian terbaik dalam hidup Sinta deh? Gitu. Iya, apa ya? Kadang susah juga ya kita bilang mana yang pencapaian terbaik ya. Kadang-kadang saya hidup tuh kayak mengalir aja. Jadi yang paling berasa fulfill gitu. Ada nggak yang paling berasa fulfill gitu? Tapi ya kadang-kadang justru yang simpel-simpel itu yang ya apa ya, dimana waktu anak ngomong mama I love you gitu loh, itu kayaknya tuh wah, maksudnya nggak harus yang itu kan sangat terharu, padahal kalau orang ngelihat mungkin dari luaran orang ngelihatnya ini perhatiin anak nggak sih, kerjaannya kerja atau apa ya, cara komunikasi orang kan beda-beda ya. Cuma ya kadang-kadang saya juga, ya itulah yang saya bilang, saya kadang-kadang merasa bersalah juga, kayaknya waktu saya kurang untuk mereka. Cuma ternyata untuk mereka nggak masalah gitu ya, dan mereka bilang ya mama I love you atau apa gitu loh. Itu juga itu termasuk pencapaian untuk saya ya. Ya pencapaian lain ya mungkin apa pekerjaan ya oke lah, maksudnya ya sampai saya di level seperti ini ya bersyukur juga ya, emang, tapi semuanya ya saya bikin mengalir aja. Kalau dipercaya untuk memimpin perusahaan ya oke gitu ya, saya coba yang terbaik. Jadi kalau naik gunung sampai IBC ya itu juga saya cukup bangga ya, karena Everest Base Camp itu kan tinggi banget ya. Sementara saya tuh hari-hari sebenarnya kalau teman yang naik gunung bareng saya tuh tahu saya tuh sebenarnya punya mountain sickness. Jadi ketinggian 2.800 sekitar itu saya tuh pasti udah pusing-pusing, mual, muntah segala macam. Jadi kadang-kadang ada teman dekat kalau ngajakin saya naik gunung tuh bukan ngomong yuk naik gunung yuk, dia cuma mau nanya, Sin, kamu mau muntah di gunung mana lagi gitu. Karena ya saya tahu saya tuh punya mountain sickness, di mana ada oksigen tipis, saya udah mulai mual-mual, udah muntah. Tapi itu di Indonesia ya, maksudnya setelah saya muntah atau apa gitu udah jalan lagi nggak masalah gitu. Lain kalau terjadi di mountain sickness, terjadi di sana di Everest, bahwa itu yang disebut hipoksia ya, kadar oksigen di dalam darah turun. Itu cara satu-satunya adalah langsung dievakuasi ke bawah dengan helikopter. Terus sebenarnya saya agak takut, aduh saya udah jauh-jauh sampai sana, saya siapin fisik, dan kejadian itu banyak sekali orang yang sebenarnya udah well prepared ke sana, tapi ternyata kena mountain sickness dia harus turun. Gitu ya. Di situ memang saya pelajari gimana menghindari mountain sickness. Jadi misalnya sebulan sebelum saya berangkat itu saya benar-benar jaga makanan saya, termasuk minum tuh paling enggak saya minum harus 2,5 liter per hari. Apa itu jaga stamina-nya. Tapi ya sampai sana ya syukurlah saya nggak masalah, sampai ketinggian di sana nggak ada mountain sickness sama sekali dan sehat. Bilang pencapaian mountain sickness di sana. So proud. Ada ya. Hebat banget sih. Ya? Luar biasa sih. Sebenarnya kemarin ya, apa sih triathlon gitu ya, itu kan juga sebenarnya saya suka takut berenang gitu ya.
akhirnya bisa selesai triathlon. Tapi itu masih mini triathlon, belum berenang di laut. Sebenarnya kan plannya tahun ini juga ikut Bali Triathlon, cuma ya pandemi ini kan semua event dibatalkan dan saya juga nggak siap ya karena nggak pernah latihan gitu. Saya nggak pernah siap sih kalau triathlon. Aduh, luar biasa loh Sinta, gila. Maksudnya harusnya sih kalau saya sih jadi agak malu gitu ya. Sinta nih dengan situasi yang Sinta alamin masih bisa triathlon, masih bisa ke EBC, masih bisa segala macam, masih bisa naik gunungnya banyak banget gitu. Sementara saya sih di darat-darat aja gitu. Mager ya, mager. Malahan iya, ya. Kita yang ngelihat Vita, wah Vita hebat banget. Beda-beda lah, bener saya pegang. Iya ya. Iya. Oh gitu ya. Baiklah, kita jadi saling belajar, kan semua guru semua murid. Jadi kita saling belajar. Nanti mungkin Sinta bisa bikin ini kali buat kita ya, Yi ya. Kelas dummy untuk naik gunung gitu. Gunungnya nggak even nyampe 1000, bukan gunung kali itu, mah bukit. Iya, tips ya untuk pemula. Iya. Nah, kita udah mau 1 jam nih hampiran Sin, nggak kerasa Sinta. Mungkin ada ini nggak pesan-pesan deh Sinta buat semua teman-teman 90 nih yang kita nih sama-sama seangkatan, udah 30 tahun yang lalu ketemunya, sekarang kita semua udah approaching 50 gitu. Pesan-pesan Sinta apa deh buat teman-teman? Ya boleh paling sedikit 2-4 aja deh biar bisa diingat sama teman-teman Sin. Apa ya? Karena kita ngomongnya banyak soal hidup sehat ya. Kita cobalah untuk hidup sehat ya. Memang susah juga ya. Saya juga belum bisa menerapkan di mana hidup sehat kan bukan cuma makan yang benar, olahraga, cuma juga misalnya tidur yang cukup gitu. Kadang saya juga karena banyak kegiatan seperti ini juga tidurnya akhirnya yang dikorbankan kan ya. Jadi sebenarnya ya saya coba sih. Cuma ada untungnya sih sebenarnya sekarang ada work from home ya, di mana biasanya saya bisa 3 jam perjalanan kantor. Akhirnya saya bisa dipakai waktunya untuk istirahat atau untuk kegiatan lainnya. Itu satulah hidup sehat. Apalagi ya tadi itu yang saya bilang kita belajar ini ya relasi yang baik dengan sesama dan dengan diri sendiri, itu yang sebenarnya agak susah ya, yang tadi saya bilang memaafkan diri sendiri. Saya juga lagi belajar itu, mungkin belum bisa, kadang-kadang berat ya, ada hal-hal yang saya juga kecewa kenapa saya salah langkah gitu ya. Ya itu yang tadi saya bilang, saya sebenarnya tertariknya sama social science, tapi kenapa masuk IPB, cuma ya, ya nggak perlu disesali kalau saya nggak ketemu kalian. Iya. Masih ada ini kok, masih ada waktu nanti kalau Sinta mau berganti jalur gitu kan, pastikan aja. Iya, ya. Ya itu paling sama ya do your best lah ya di setiap apapun yang kita lakukan ya, lakukan yang terbaik. Gitu. Iya. Itu aja paling saja, tapi jangan banyak-banyak. Biar bisa diingat, kalau kebanyakan nggak bisa diingat. Jadi ini cuma ngomong doang, soalnya saya juga belum bisa menerapkan dengan baik sih, kita kan sama-sama. Iya, kita kan sama-sama belajar, santai aja sih, nggak apa-apa. Kalau buat saya tuh belajar tuh sepanjang hidup lah ya. Pokoknya kita selalu berusaha kan lebih baik dari diri kita kemarin. Nggak usah ngebandingin sama orang lain gitu. Yang penting dari kita sendiri kemarin ya, kalau udah lebih baik sedikit kita bersyukur aja gitu ya. Jadi pesannya Sinta hidup sehat, menjalin relasi lebih baik dengan sesama, tapi terutama juga dengan diri sendiri. Memaafkan gitu ya, self love. Yang terakhir do your best gitu ya Sin ya. Iya, kira-kira seperti itu. Baik kalau gitu, terima kasih banget Sinta. Iya, terima kasih banyak juga Vita sama Ai ya udah ngobrol malam ini.
Iya, sama-sama. Banyak belajar aku. Banyak belajar dari kita sama Sinta. Senang Terutama banget. Sinta sih bahwa Sinta sudah berkenan banget berbagi sama kita karena ini mungkin kan pasti tidak mudah dan mungkin tidak nyaman, tetapi bahwa Sinta mau, kami yakin ini bisa menjadi apa ya manfaat, jadi berkat buat semua teman-teman. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Dadah. Yuk.